Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Salah satu di antara yang kita rasakan adalah nikmat sehat walafiat, nikmat hidup, di mana Allah masih memberikan kita nafas, memberikan kita kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas, beraktivitas normal kembali. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, sekarang tentunya pada masa-masa yang pandemi sekarang, banyak di antara kenalan-kenalan kita, bahkan sahabat-sahabat dekat kita, bahkan keluarga kita yang telah mendahului kita dengan tiba-tiba saja karena pandemi sekarang ini. Jadi oleh karena itu, nikmat sehat walafiat, nikmat umur ini hendaknya betul-betul kita syukuri, betul-betul kita betul-betul kita ambil kesempatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Jadi jangan sampai kita diberikan kesehatan, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mengambil umur tersebut, tidak memanfaatkannya dengan kebaikan atau bahkan naudzubillah menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, ayyuhal akhwat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuk ke bahasan, karena ini bahasan pada asalnya sudah habis ya, Kasfus Syubhat sudah habis, tapi risalah yang ada di hadapan jamaah semua yang telah dibagikan semuanya, yakni terjemahnya, itu ada lanjutannya, itu tapi di luar Kasfus Syubhat. Di luar Kasfus Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Namun ini adalah tambahan saja dari sebagian para ulama. Oleh karena itu, insya Allah ini kita akan bacakan cepat ya risalah tersebut, karena ini ada faedahnya, walaupun sebagian besar pernah kita lalui bersama, tapi sebagai murajaah, mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sebagai pengingat. Karena itu berfaedah, bermanfaat bagi kaum mukminin. Nah, sebelum kita baca risalah tambahan ya yang tadi kita sebutkan di luar daripada Kasfus Syubhat, jadi kita ingatkan akan nikmat umur ini yang tadi kita isyaratkan di depan, bahwa banyak di antara kerabat kita, teman-teman dekat kita yang kita kenal, bahkan lebih muda daripada kita atau mungkin lebih tua sedikit daripada kita, yang meninggalnya itu mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Karena dalam keadaan masa pandemi sekarang ini, paling lama sakitnya sebulan atau ada yang mingguan gitu, tiba-tiba meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tentunya kita mendoakan mereka mendapatkan rahmat, maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan alam barzakh kuburnya menjadi taman-taman surga dan tidak menjadi azab bagi mereka. Nah, ini kita ingatkan karena kematian tidak ada yang tahu tentunya. Nah, kalau dahulu kita melihat pandemi ini mungkin di Cina saja, di Wuhan saja kita dengar demikian, kemudian di negeri entah mana kita dengar demikian, tapi ternyata pandemi tersebut, COVID tersebut telah berjalan, mendekat dan menghasilkan korban orang-orang yang kita kenal, Masya Allah. Begitu. Jadi ini semua mengingatkan kepada kita tadi nikmat umur, kemudian nikmat sehat walafiat, sehingga mari kita pergunakan nikmat tersebut sebaik-baiknya. Karena umur ini kan waktu, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama salaf. Jadi umur ini, hari-hari ini adalah ibarat kumpulan umur, sehingga makin hari bertambah hari, makin umur kita makin mendekat pada ajal. Nah,
Dalam rangka itu kita ingatkan pada diri kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dengan segala asma dan sifatnya yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna, itu memberikan kita peluang sebanyak-banyaknya untuk mengisi, mengambil bekal sebelum kita dipanggil olehnya Rabbul Alamin. Bagaimana tidak kalau kita melihat itu banyak sekali musim-musim ya, musim-musim ketaatan, mawasim at-ta'ah, musim-musim ketaatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan musim-musim tersebut nilainya tidak sama seperti waktu-waktu yang lain. Ya, seperti contoh yang pernah kita lalui bersama, musim Ramadan. Nah, dengan segala keutamaannya di situ, dengan segala janji-janji Allah Subhanahu wa taala di situ, ada itqu minan nar, ada rahmatnya, ada Lailatul Qadarnya dan semuanya. Itu musim. Nah, jadi bagi mereka yang gagal, fail dalam mengambil keutamaan tersebut, ya jangan salahkan siapa-siapa, apalagi jangan salahkan Allah, apalagi jangan salahkan takdir. Nah, itu tentu salahnya dirinya sendiri. Kemudian seterusnya setelah Ramadan ada Syawal, puasa 6 itu adalah ibarat puasa ad-dahr, puasa sepanjang masa. Itu juga masa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lengkapi, untuk kita sempurnakan, untuk kita tutup kesalahan-kesalahan, tutup kekurangan-kurangan dalam bab puasa dan seterusnya. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada kita, yaitu bertemunya atau setelah itu ada Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah yang kita sekarang ini berada, atau sekejap lagi insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga inilah yang menjadi poin kita mengingatkan kepada kita. Jadi kesempatan sekarang ini adalah kesempatan yang paling terbaik untuk kita tadabbur nikmat hayat, nikmat kesehatan. Karena tadi tadabburilah betapa banyak kawan-kawan kita yang rapatlah sebelumnya, yang jauh lah, family kita dan seterusnya, tiba-tiba meninggal dunia. WhatsApp ini tak henti-hentinya dengan innalillah, tak henti-hentinya dengan minta doa agar didoakan sembuh. Sekarang dia sedang di ICU, minta doa untuk banyak sekali. Jadi oleh karena itu, kesempatan sekarang ini mari kita tadabburi nikmat hidup ini betul-betul sangat-sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita pergunakan sebaik-baiknya, terutama di musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala memang peruntukkan untuk kita ambil sebanyak mungkin perbekalan di dalamnya. Nah, di antara musim-musim tadi kita sebutkan Ramadan, kemudian Syawal 6, puasa 6, kemudian selanjutnya sekarang ini kita insyaallah akan bertemu dengan Dzulhijjah. Kita siapa yang tidak kenal dengan Dzulhijjah? Disitulah musim haji. Namun lagi-lagi pandemi menghalangi sebagian besar jamaah haji. Itu juga sebagai tadabbur kita semua, tafakkur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dzulhijjah tidak diragukan lagi ya akan keutamaannya yang luar biasa. Sehingga berbicara hari-harinya, maka hari-hari dalam 10 awal Dzulhijjah itu sebagaimana keterangan para ulama itu lebih utama daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu poinnya malamnya. Jadi kalau malam, 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih utama daripada 10 malam di awal 10 Zulhijjah. Tapi berbicara siangnya, berbicara harinya, maka 10 awal Zulhijjah lebih utama daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan ini tentu alasan para ulama bukan asal-asalan, karena sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, 10 hari pertama Zulhijjah ini semua, kata beliau rahimahullahu taala, dikatakan atau disebut sebagai hari-hari yang utama karena berkumpulnya di situ ummahat al-ibadah, ummahat al-ibadat. Jadi induk ibadah terkumpul di situ pada hari-hari itu.
Sehingga tidak heran diutamakanlah dia dari sisi hari. Induk ibadah, puasa di situ ada, sholat di situ ada, sedekah kurban di situ ada, dan bahkan haji di situ pada hari Arafah di situ ada, dan tidak ditemukan pada hari-hari yang lain. Jadi induk ibadah. Jadi karena itu hadis yang masyhur sekali yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini sering kita dengar dan selalu disebutkan karena memang itu peringatan yang bagus sekali untuk mengenalkan kepada kita bagaimana 10 awal Dzulhijjah ini menjadi hal yang paling utama. Jadi sebelum kita ingatkan hadisnya, kita sering baca wal fajri walayalin ashri, dan itu jumhur ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud di situ adalah 10 hari 10 awal daripada Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah melainkan dengan sesuatu yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekehendaknya boleh bersumpah dengan makhluknya. Tidak seperti manusia, tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Namun walaupun Allah Subhanahu wa taala sekehendaknya boleh bersumpah dengan apa saja daripada makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala pun pilih-pilih mana satu makhluknya yang akan dijadikan sebagai sumpah. Jadi oleh karena itu, karena dijadikan sebagai sumpah makhluk tersebut, maka makhluk ini patut untuk ditadabburi, patut untuk dilihat khasais keutamaannya. Salah satunya di antaranya adalah wal fajri, waktu fajar. Siapa yang tidak tahu keutamaan waktu fajar? Kemudian walayalil ashr, walayalin ashar, hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah menurut majoriti ulama tafsir. Kemudian tadi kita sebutkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih tentunya, dalam banyak periwayatan-periwayatan yang ada, Nabi SAW menyebutkan, salah satunya adalah dari hadis Abdullah ibn Abbas, Nabi SAW menyebutkan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Ini hadis riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan Abu Dawud, dan juga yang lainnya. Jadi Nabi SAW menyebutkan ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr. Jadi tidak ada satu pun ibadah amal soleh yang mengalahkan, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan melain kecuali pada hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada yang mengalahkannya. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai Nabi SAW dalam lanjutan hadisnya, faqalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Sahabat-sahabat Nabi SAW agak heran tentunya mendengar ucapan Nabi SAW yang mungkin berlebihan ya. Kalau kita awal-awal mendengar, tidak ada amalan yang melebihi keutamaan amal-amalan di bulan atau di awal 10 bulan Dzulhijjah ini. Hari-hari 10 bulan ini sangat-sangat besar kedudukannya, dan wajar sahabat Nabi SAW heran. Faqalu ya Rasulullah, mereka bertanya, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah, artinya jihad kan kedudukannya sangat tinggi, ya, mengorbankan jiwa dan raga. Bagaimana dengan jihad? Apakah jihad pun kalah dengan amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari awal 10 awal Dzulhijjah? Ternyata Nabi SAW menyebutkan, faqal walal jihad fi sabilillah. Jihad pun kalah. Walal jihad fi sabilillah, kecuali illa rajulun, kecuali Nabi SAW menyebutkan kecuali dalam keadaan ada orang yang pergi berjihad, lalu kemudian mati fisabilillah, kemudian hilang jiwa, harta dan raganya hilang. Nah, kalau itu baru tidak ada yang mengalahkannya. Tapi kalau kita lihat posisi seperti ini ya agak susah ya. Susah. Ya, paling meninggal ya, tapi hartanya masih ada. Ini semua, jiwa, raga, harta semua hilang lenyap.
Nah itu baru, itu satu-satunya amalan dalam keadaan orang yang mengalahkan amalan 10 awal bulan Zulhijjah. Sebenarnya itulah hadis ini jangan baca cepat begitu saja. Jadi digambarkan begitu ya, digambarkan. Jadi bagaimana kedudukan daripada amalan yang dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Karena jihad pun kalah, jihad pun kalah. Jadi kita jihad pun takut-takut. Ada sebagian orang gitu kan. Belum lagi ongkosnya dan seterusnya. Itu pun kalah. Kecuali dalam keadaan seperti itu. Mati, jiwa dan raganya hilang, hartanya pun lenyap. Tapi itu sangat-sangat sedikit. Nah, oleh karena itu, Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala ketika komen ya, hadis ini, beliau berkomentar ya, komen beliau dalam syarah beliau memiliki syarah Sahih Bukhari, yang namanya Fathul Bari juga. Kata beliau, hadzal hadits haditsun azimun jalilun. Hadis ini yang tadi kita bacakan, hadis ini adalah hadis yang agung dan sangat mulia. Agung dan sangat mulia. Bagaimana alasannya? Tidak perlu disebut alasannya. Kita dah paham tadi. Wajar disebut sebagai hadis yang sangat agung. Wajar disebut sebagai hadis yang sangat mulia. Karena mengkhabarkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa untuk kita grab itu semua dalam kehidupan kita selama hayat di kandung badan. Oleh karena itu tadi kita sebutkan, kalau kita tadabbur hayat kita, tadabbur kita punya kesehatan kita, kemudian kita bandingkan dengan kawan-kawan kita yang rahimahullah wa ghafaralah, gitu, yang telah meninggal terlebih dahulu, telah dipanggil terlebih dahulu dalam keadaan boleh dikata tiba-tiba, maka bagi kita yang memahami, yang mentadabburi, mentafakuri hadis yang tadi disebutkan oleh Ibnu Rajab sebagai haditsun azimun, haditsun azimun jalilun, yang agung, yang mulia, nah tentu mustahil orang itu tidak akan tergerak, mustahil orang itu tidak akan semangat. Nah, cuma masalahnya apakah orang itu berpikir demikian apa tidak? Itu dia. Haditsun azimun jalilun, kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Dan kalau kita lihat riwayat-riwayat lain ya yang semakna dengan riwayat tadi yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi SAW yang tadi kita sebutkan Abdullah bin Abbas, namun diriwayatkan dari jalur yang lain, yaitu diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini tabi'in. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mendapatkan hadis ini dari Nabi SAW. Kemudian ditransfer, diriwayatkan kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang tabi'in ya, seorang tabi'in yang besar, alim di antara alimnya para tabi'in, dan beliau adalah salah seorang tabi'in yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Sehingga beliaulah yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Setelah itu Hajjaj bin Yusuf itu meninggal dunia dalam keadaan ya tentunya tragis ya, karena ini orang yang zalim. Ala kulli hal, ini hadis Sa'id bin Jubair dapatkan daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, kemudian hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan, ditulis oleh Al-Imam Ad-Darimi. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Lafaznya mirip-mirip dengan lafaz Imam Bukhari tadi, tapi agak sedikit lain, berbeda, tapi semakna. Apa kata riwayat ini? Ma min amalin azka indallah azza wa jal wala a'zam ajran min khairin ya'maluhu fi ashrin al-adha. Tidak ada amalan yang paling suci, di sisi Allah. Ini lafaznya lain. Ya, tapi semakna. Dan ini lafaz riwayat sahih, sehingga lebih memahamkan kita bagaimana kedudukan amalan pada 10 awal bulan Zulhijjah ini, 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi itulah faedah daripada pengumpulan lafaz-lafaz riwayat. Jadi satu sama lainnya menerangkan, satu sama lainnya mendalamkan maknanya.
Jadi ma min amalin, tidaklah ada satu amalan pun azka indallah, yang lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala a'zama ajran, dan tidak ada yang melebihi, tidak ada yang melebihi agungnya, besarnya pahala dari amalan yang dikerjakan fi ashrin al-adha, yaitu ya, tidak ada yang melebihi pahala amalan yang dikerjakan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah atau Al-Adha, yaitu bulan Adha. Termasuk di dalamnya adalah berkurban. Nah, ini riwayat daripada Ad-Darimi tadi dari Ibnu Abbas, kemudian diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang tadi kita sebutkan. Nah, Sa'id bin Jubair, dan ini tentu kelebihan ya ulama salaf terdahulu, tabi'in, kemudian tabi'in. Oleh karena itu kenapa mereka menjadi orang yang top ya? Orang yang top, orang yang afdal. Khairun nas qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi, kemudian setelahnya, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Kenapa demikian? Karena apa yang diriwayatkan oleh mereka, itu mereka tidak main-main. Mereka amalkan sampai mati. Itu dia. Nah, mereka meriwayatkan kaitannya dengan puasa. Ya, puasa. Sampai mati di puasa. Mereka meriwayatkan sholat sunnah. Ya, sampai mati sholat sunnah. Dan seterusnya. Ini Sa'id bin Jubair. Jangan tanya Abdullah bin Abbas, sahabat. Ini Sa'id bin Jubair yang tadi meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, yaitu tabi'in. Diriwayatkan bahwasanya beliau, wa kana Sa'id bin Jubair, adalah Sa'id bin Jubair, tadi perawi hadis yang tadi, idza dakhala ayyamil usyr, jika telah masuk hari pertama bulan Zulhijjah, kata beliau, ijtahada. Beliau bersungguh-sungguh. Tidak sampai situ, ijtihada, bersungguh-sungguh. Bagaimana bentuk sungguh-sungguh beliau? Ijtihadan syadidan. Bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang amat sungguh. Itu dia. Jadi kalau mungkin riwayatnya kalau bilang begini, idza dakhala ayyamul asr ijtahada. Jika Sa'id bin Jubair jika telah masuk 10 pertama atau awal bulan Dzulhijjah, ijtihada. Beliau sungguh-sungguh beramal ibadah. Itu pun kita paham bahwa ini sungguh-sungguh. Itu tidak. Tapi diriwayatkan dari beliau disebutkan ditambah lagi ijtihadan syadidan. Ijtihadan syadid. Dengan kesungguhan yang amat sungguh. Yang amat sungguh. Bagaimana ukuran sehingga disebut dengan kesungguhan yang amat sungguh? Hatta ma yakadu yuqdaru alaihi. Sampai-sampai beliau tak mampu lagi beramal. Begitu, itu ukurannya. Itu ukuran daripada ijtihad kesungguhan Sa'id bin Jubair. Ini jenis orang semacam ini dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Begitu. Ala kulli hal, ini dia amalan. Jadi bagaimana? Maka tadi disebut sampai beliau tidak mampu lagi, hampir beliau tidak mampu lagi beramal. Jadi amalan apa yang dimaksud? Semua amal soleh. Tadi dah disebutkan amal soleh itu bersifat umum ya, yang disebut dalam hadis yang tadi. Semua amal soleh ya, itu masuk dalam kategori amal yang tinggi nilainya di sisi Allah, yang suci di sisi Allah, yang tidak ada yang mengalahkan nilainya di sisi Allah. Itu semua masuk di dalamnya. Oleh karena itu pada hari-hari ketika masuk awal bulan Dzulhijjah, itu hendaknya kita fastabiqul khairat. Dan pernah kita sebutkan di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan akhirat, ketika menyebutkan ibadah, Allah menyebutkan, mengisyaratkan atau menggunakan kata-kata yang paste, kata-kata yang laju, ya kata-kata yang cepat, ekspres begitu, yang menunjukkan cepat. Jadi berbeda dengan ketika menyebutkan dunia. Dunia Allah Subhanahu wa taala pakai isyarat kata yang agak lambat.
Nah, gitu. Jadi Allah menyebutkan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, istibaq, sibak, gitu kan? Sibak, istibaq, sibak itu kan maknanya apa? Racing. Ya, artinya kita perlu cepat gitu. Fastabiq, berlomba-lomba. Kan itu mengisyaratkan cepat. Itu bab akhirat. Sebenarnya itu diperhatikan saja ayat-ayat itu kalau di bab akhirat kaitannya dengan maghfirah, kaitannya pokoknya dengan akhirat lah. Allah Subhanahu wa taala pilih kata-kata yang menunjukkan cepat. Harus cepat, jangan lambat. Jangan lambat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba, cepat. Dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, sari' cepat. Raih maghfirah Allah gitu. Wasari'u ila maghfirah. Ini maghfirah Allah sebut wasari'u. Cepat. Jangan lambat, jangan tunggu. Besoklah gitu. Jangan tunggu. Nantilah itu maknanya bukan kayak apa tidak sungguh-sungguh menggapai kesejahteraan keselamatan akhiratnya. Nah, tapi kalau bab dunia Allah Subhanahu wa taala sebutkan famshu fil ardi. Nah, famshu jalan. Ini kayak kalau jalan kan isyarat menunjukkan pelan begitu, pelan. Tapi kalau yang tadi akhirat berlomba-lomba. Cepat gitu. Tapi kalau bab dunia imsyu, masyi itu jalan. Gimana lah? Jalannya ya tetap bergerak tapi pelan-pelan. Nah, begitulah ibarat dunia. Nah, tapi ini kebalikannya kita sekarang kalau dunia ya Masya Allah luar biasa ya. Tepat. Kebalikan. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Oleh itu ini fungsi kita saling mengingatkan satu sama lainnya agar jangan sampai kita seperti orang-orang di luar sana yang ya masih mementingkan dunianya daripada akhiratnya. Padahal tadi dah kita di awal-awal sebutkan umur ini wallahu alam. Nah, dengan adanya pandemi sekarang ini makinlah nampak di hadapan kita bagaimana umur itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang masih kecil-kecil dah meninggal gara-gara si Covid ini. Tua dengan cakap gitu kan. Banyak lagi. Nauzubillah min dzalik. Jadi oleh karena itu amalan-amalan di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini jangan sampai terlewatkan. Seperti tadi yang kita bacakan riwayat-riwayatnya. Jadi amalan apa saja? Ya semua amalan. Semua amalan karena ini bersifat umum. Ya terutama amalan-amalan yang pada hari-harinya itu bersifat khusus. Ya, bersifat khusus seperti kurban. Nah, seperti kurban, menyembelih kurban, membeli hewan kurban. Nah, itu bersifat khusus. Nah, jadi jangan pula itu terlewatkan. Jangan pula terlewatkan terutama bagi mereka yang mampu. Terutama bagi mereka yang bahkan kata Syekh Utsaimin rahimallahu taala, kalau orang itu memiliki penghasilan ya tetap dan kemungkinan dia akan mendapatkan penghasilan tersebut, maka boleh dalam hal ini hutang untuk beli kurban, gitu. Ini masalah balik lagi, bab kurban, masya Allah, ya hitung-hitungan, ya pada sekali setahun, begitu. Tapi bab-bab yang lain, wah, ya itu cepat sekali keluar uangnya. Nah ini, jadi semua amal soleh, karena tadi kita sebutkan riwayatnya, lafaznya menunjukkan luar biasa, azka indallah. Lebih suci di sisi Allah. Nah, tidak ada yang melebihi dalam riwayat tadi, tidak ada yang melebihi keutamaannya. Nah, jadi apa saja, ya memang tidak disebutkan secara detail, ya secara rinci, apa nilainya, apa dan seterusnya, tapi dari sisi keumuman lafaz daripada hadis ini, semuanya. Jadi justru malah karena dengan dirahasiakannya, berapa lipat ganda yang kita akan dapatkan amalan tersebut, wallahu alam. Tapi yang jelas justru dengan dirahasiakannya kita semakin semangat, gitu. Maka tidak heran tadi Sa'id bin Jubair hatta ma yakadu yuqdar alaih. Ya sampai beliau tak mampu lagi melakukannya. Jadi kalau bab salat ya jangan sampai ketinggalan bab-bab salatnya dari sunnahnya, kemudian dari wajibnya tentu, dari duhanya, dari sholat malamnya sebelumnya, kemudian sedekahnya, kemudian membantu orang, semuanya
takbirnya, dan itu dijelaskan oleh para ulama, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak maknanya takbir yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, ya bila saja, kapan saja silahkan takbir, di rumah, di pasar. Bahkan itu yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat, Ibnu Umar dan seterusnya, sengaja keluar ke pasar untuk bertakbir. Itu menunjukkan takbir mutlak, umum. Itu juga termasuk ibadah yang lebih azka, yang lebih utama, begitu. Juga kita tidak meremehkan ibadah-ibadah yang lain. Pokoknya kalau boleh setiap hari semua kita grab semuanya, walaupun sedikit lah, begitu. Jadi mulai fajar, jangan lupa kita rawatib qabliyah fajar. Ini kalau terlepas di bulan di hari-hari 10 ini udah terlepas dah. Gonda itu tidak apa lagi nah. Karena walau alam apakah kita berjumpa lagi dengan 10 awal Zulhijjah ini yang tadi disebutkan lebih suci di sisi Allah, lebih utama di sisi Allah, melebihi jihad fisabilillah. Apalagi ini gambaran apalagi mau disampaikan oleh Nabi SAW kalau kita tak paham, kalau kita masih malas-malasan. Ini namanya otaknya otak walau alam. Gitu nanti sebut kasar masalah pula. Gitu. Jadi semua, jadi sejak fajar, mau laki-laki, mau perempuan, mau suami, mau istri, mau anak, mau orang tua, semuanya perhatikan diri sendiri, karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari, nafsi-nafsi. Jadi karena itu diperhatikan mulai fajar, atau sebelumnya witir lah minimalkan. Oke lah, fajar terhitung pagi. Qobliyah. Kemudian sholat fajarnya. Ya kalau boleh sholat isyraqnya. Kemudian jangan terluput zikir paginya. Itu semua adalah amalan di siang hari yang insya Allah ini boleh. Kemudian diiringi dengan puasa tentunya. Diiringi dengan puasa. Walaupun puasa yang paling tak boleh dilepaskan, artinya yang paling muakkad, yang paling ditekankan ya puasa Arafah, ya puasa Arafah. Puasa Arafah yang paling jangan sampai kita miss, ya, jangan sampai kita terlepas. Tapi ini kita kan dah paham hadis-hadis yang tadi, sampai Sa'id bin Jubair kan sampai tak mampu, gitu, hampir-hampir tak mampu. Jadi kita takkan satu saja di puasa yang dilihat hanya Arafah saja. Itu kalau masih hanya poinnya atau hanya mengerjakan puasa Arafah saja, berarti levelnya sangat rendah sekali. Ya walaupun alhamdulillah juga kalau sampai puasa itu tidak, tapi levelnya ya belum sampailah level belum mentadabburi hadis-hadis yang tadi. Tapi kalau udah mentadabburi hadis tadi ya jangan sampai ketinggalan. Ya, kalau tidak bisa, tidak boleh berpuasa 9 hari, ya paling tidak Senin, Kamis, jangan lepas lah, begitu kan? Atau paling tidak lebih banyak puasanya lah, begitu di 9 hari ini daripada tidak puasanya. Nah, begitu. Jadi silakan, pokoknya seperti yang disebut Ibnu Hajar, wajar 10 awal bulan Zulhijjah ini dikatakan sebagai hari-hari yang paling utama karena terkumpulnya induk amalan, induk maknya amalan di situ. Jadi semuanya di situ. Jadi sholat, puasa, sedekah. Jadi oleh karena itu sedikit-sedikit. Jadi sekali jalan, sekali dayung itu boleh insya Allah dengan kita ijtihad, bersungguh-sungguh, ijtihad dan syadidan, dengan kesungguhan yang sangat begitu, pasti Allah akan bantu. Sekali dayung, bukan 2-3 pulau terlampaui ya. Sekali dayung semua amalan terlampaui. Gitu kalau mau serius. Ya seperti tadi pergi ke mall atau pergi kini, alhamdulillah banyak cari itu setiap hari, jangan lupa di situ bersedekah. Gitu. Atau kalau tidak cari transfer untuk kemana entah, begitu, yang penting sedekah, tak perlu banyak. Sedikit, yang penting ikhlas ya. Kalau banyak ya tentu ada nilai tersendiri, yang penting ikhlas. Tapi poinnya adalah jangan terlewatkan hari-hari ini, karena hari ini tidak akan terulang lagi. Ya, hari-hari ini tidak pernah kita sebutkan kata para ulama, kalaulah hari ini boleh berbicara, maka dia bicaranya seperti ini. Maka berbicaranya seperti ini kepada manusia. Ana khalqun jadid. Aku ini adalah makhluk yang senantiasa baru. Ini kalau hari-hari itu mampu berbicara, maka dia akan berbicara kepada manusia seperti ini, kata para ulama. Ana khalqun jadid. Aku ini adalah makhluk yang senantiasa baru. Senantiasa baru. Oleh karena itu
malam dan siang di antara bahasa Arabnya kan kita tahu malam itu lail ya, siang itu nahar. Tapi istilah lain, bahasanya lain adalah al-jadidan. Itu nama daripada malam dan siang. Gelarannya al-jadidan, yaitu dua makhluk yang baru, dua yang baru, senantiasa baru. Memang tidak pernah dia tidak baru. Mana ada hari sekarang kok sama ya begitu, sama rasanya sama, faktanya tidak sama. Yang karena hari ini dia minum kopi, kemarin dia minum kopi, sama, berarti itu pun kopinya mungkin lain-lain macamnya gitu kan. Nah, intinya tidak sama. Jadi itu jadidan, suatu hal yang baru. Oleh karena itu kalau mampu berbicara, maka dia akan berbicara kepada manusia, ana khalqun jadid. Aku ini makhluk yang senantiasa baru. Wa ala amalika syahid, dan aku bersaksi, menjadi saksi atas amalanmu. Fatazawwad minni, maka ambillah bekal dariku, isi bekal sebanyak-banyaknya dariku, maksudnya pada hari siang dan malamnya. Fa inni la a'uda ila yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya aku tidak akan kembali, gitu. Aku tidak akan kembali sampai nanti pada hari kiamat. Tidak akan terulang kembali sampai hari kiamat. Ini kalau hari-hari dan waktu inilah, kalau mampu berbicara pasti akan berbicara demikian. Karena faktanya demikian. Hari-hari itu selalu baru. Dan pasti hari-hari itu akan menjadi saksi bagi kita. Dan pasti. Oleh itu beramallah. Ambillah bekal sebanyak-banyaknya. Karena hari-hari itu tidak akan kembali. Mustahil akan kembali. Sebab itulah penyair, ada kata penyair yang terkenal ya. Ala laita syabab ya'udu yauman. Gitu. Seandainya gitu ya, seandainya waktu muda boleh bisa kembali lagi, maka aku akan beritahukan apa yang dialami oleh orang-orang tua, katanya. Ya seperti itu. Jadi akan bersiap-siaplah kononnya, tapi tak boleh lagi, tak boleh kembali. Sebab itulah tadi kita disebutkan di awal-awal, nikmat hayat dikandung badan, nikmat hidup, kemudian plus nikmat sehat, ini adalah modal yang paling utama, gitu ya, untuk meraih kesuksesan, tentunya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya nanti di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu memberikan kesempatan, ya, memberikan peluang begitu yang luar biasa untuk kita grab semuanya, untuk kita ambil itu semua. Jadi kalau fail, kalau gagal, ya tentu jangan salahkan orang lain. Pandai-pandai salahkan takdir. Gitu, pandai-pandai salahkan nasib. Ya kenapa begini ya, nasib lah begitu. Nasib pula disalahkan. Kenapa demikian? Ya belum siap. Belum siap habis mati siap. Ya mana ada kalau udah ajal, mana ada malaikat maut bertanya kamu siap apa tidak? Ya siap apa tidak, dicabut nyawanya, selesai. Nah, 10 hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini cukup, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Dan itu nilainya sangat-sangat tinggi, sangat-sangat agung, sangat-sangat suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja amal-amal itu, amal ibadah itu jangan sampai ketinggalan. Amal ibadah yang jelas-jelas, ibadah mahdhah istilahnya, ibadah mahdhah, ibadah yang murni, ibadah yang berdiri sendiri, seperti tadi sedekah, puasa, sholat, semuanya itu jangan sampai ketinggalan. Dan juga yang lainnya. Dan kita ingatkan tentunya dalam hal ini supaya lebih ingat, yaitu makna ibadah. Jadi kalau sudah kita paham makna ibadah, ingat kembali makna ibadah, maka hari-hari itu adalah ibadah. Tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi ibadah itu kan kata Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Jadi ismun jami'. Suatu kata, ibadah itu adalah satu istilah atau satu kata yang mencakup, ya, ismun jami'un likulli, yang mencakup seluruh aktivitas. Jadi seluruh aktivitas
Nah, tapi yang bagaimana bentuknya? Likulli ma yuhibbullah wa yarda. Seluruh aktivitas, seluruh amal perbuatan, seluruh gerakan yang di likulli ma yuhibbullah wa yarda. Yang setiap yang dicintai kemudian diridai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang zahir maupun yang batin. Nah, itu ibadah. Dan ini definisi yang sangat-sangat bagus sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi seluruh aktivitas kita ini boleh masuk ke dalam kategori ibadah dengan syarat dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, gitu. Bagaimana syaratnya? Syaratnya adalah niatnya ikhlas lillahi ta'ala, kemudian ada tuntunannya. Ada contohnya daripada Nabi SAW dengan kata lain mutaba'ah. Jadi karena itu dalam kehidupan kita di rumah saja, itu setiap aktivitas kita, setiap gerakan kita boleh masuk ke dalam kategori ibadah. Nah, gitu. Sebagai seorang istri masak setiap hari, boleh jadi ibadah. Niatkan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melayani suaminya, melayani anak-anaknya. Nah, jadi boleh bernilai ibadah. Nah, kalau dinilai ibadahnya, maka haraplah ibadah. Ihtasib. Jadi haraplah ibadah itu menjadi ibadah yang bernilai tinggi di hari-hari 10 awal ini. Jadi contohnya tadi masak, kemudian setrika baju atau apalah yang lainnya aktivitas yang berkaitan dengan istri. Begitu juga dengan suami, begitu juga dengan manusia yang lain, apapun itu statusnya. Nah, jadi dari buka pintu sampai tutup pintu kembali, itu semua boleh bernilai ibadah. Dan itu jangan lupa kita niatkan pada hari-hari ini. Ya, salah satunya adalah menuntut ilmu, salah satunya adalah mengikuti kajian, baik langsung maupun tidak langsung, baik dunia nyata maupun dunia maya, gitu. Nah, begitu juga kita ingatkan jangan sampai kita terluput dari amalan, yaitu mengamalkan ibadah, karena sangat-sangat tinggi nilainya. Dan sangat-sangat nyata kerugian orang-orang itu yang tidak mengamalkannya. Begitu juga kita diingatkan oleh para ulama. Jangan sampai melaksanakan atau terjerumus ke dalam dosa. Nah, itu juga hati-hati. Jadi diingatkan untuk semangat beribadah. Juga kita diingatkan jangan sampai terjatuh ke dalam dosa. Karena kata para ulama, kaidahnya adalah sebagaimana amal ibadah itu dilipat gandakan nilainya, maknanya memiliki kesungguhan tinggi pada waktu-waktu tertentu, maka dosa pada waktu-waktu itu pun tak kalah besarnya. Jadi itu hati-hati. Dan ini masuk ke dalam Dzulhijjah ini 10 awalnya itu sudah luar biasa kedudukannya. Kemudian Dzulhijjahnya secara umum itu dari awal sampai 29 atau 30 itu adalah bulan haram. Bulan haram yang kita tahu bersama, bulan haram itu kan ada 4 yang 3 berurutan, 1 tidak berurutan. Dan 1 yang tidak berurutan adalah Rajab, yang berurutan dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Nah, jadi ini tentu bulan-bulan haram ini adalah bulan-bulan yang betul-betul kita ekstra hati-hati jangan sampai tergelincir dalam dosa. Nah, tapi insya Allah bismillah dengan ijtihad, dengan kesungguhan yang betul-betul dahsyat, betul-betul semangat tinggi untuk meraih itu semua, maka insya Allah dengan itu kita diberikan taufik oleh Allah untuk menjauhkan diri daripada dosa tersebut. Nah, jadi poinnya adalah mari kita mengisi hari-hari yang tadi disebutkan sebagai makhluk yang baru. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memiliki kredit kosong, kredit kosong. Bagaimana kalau kredit kita kosong? Saving kita kosong. Itu nauzubillah ya. Ada handphone, tapi tak boleh pakai apa-apa, internet tidak boleh, calling tidak boleh. Kenapa? Kreditnya habis. Ada bank card, tapi tidak ada isinya di situ. Nah, itu kalau di dunia, bagaimana kesedihan orang kalau dilanda peristiwa demikian? Ya pasti akan sedih luar biasa. Nah, tapi kalau pahala dan seterusnya macam tidak ada pengaruhnya pada sebagian manusia tentunya. Padahal itulah makna nilai daripada iman. Itulah makna daripada iman. Iman itu adalah hal yang menancap dalam hati
keyakinan yang luar biasa yang dinampakkan oleh anggota tubuh dari ucapan dan juga perbuatan. Karena itu hikmah luar biasa gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mampu sebenarnya, mampu. Tapi Allah ingin menguji kita semua sejauh mana keimanan kita. Sebab itulah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala kenapa menjadi manusia yang paling utama? Karena iman yang menancap dalam hatinya itu kuat, begitu kuat. Nah, sehingga apapun yang dilakukan oleh Abu Bakar itu sudah bernilai bertaraf level ihsan. Level ihsan. Ihsan itu kan level yang tertinggi dalam agama. Pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan dalam hadis Jibril itu. Jadi ihsan adalah ta'budallah, beribadah kepada Allah ka'annaka tarah. Seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi kalau udah beribadah seakan kamu melihat Allah, maknanya luar, wah, levelnya tinggi sekali. Nah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nah, level yang kedua daripada ihsan itu, walaupun tidak merasa demikian, tapi dia merasa diawasi oleh Allah, itu pun luar biasa. Kita saja, sekarang ini kita tengok kamera, atau speed lah, gitu ya, speed lah. Jadi kalau tidak ada kamera, ya boleh-boleh lah. Kita lari 120 ya. Tapi kalau ada kamera, ya jangan coba-coba, gitu. Ya 80 disebut, ya 80 lah. 100 disebut, 100 lah. Artinya kita merasa diawasi, itu pun luar biasa. Nah, apalagi merasa atau seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka level ihsan itu adalah levelnya orang-orang yang menancap imannya yang luar biasa. Nah, tadi kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala mampu ya. Mampu untuk menampakkan pahala itu sebenarnya mampu. Bagaimana pahala sedekah itu dilipat gandakan. Sekarang ayam hari-hari pertama Dzulhijjah ini 10 terus Allah mampu untuk menampakkan keutamaannya, mampu. Tapi masalahnya adalah salah satu hikmahnya kata para ulama, kalau Allah Subhanahu wa taala nampakkan pahala-pahala ini, pahala sholat fajar atau pahala apa saja, maka dunia ini kacau. Kehidupan dunia ini akan kacau. Nah, rutin keseharian kita akan kacau. Tidak ada lagi orang yang pergi ke office. Tidak ada lagi orang yang pergi ke kerja. Tidak ada lagi orang yang pergi berusaha mencari dunia, tidak ada. Kenapa? Karena pahalanya sudah nampak di situ. Ya contoh, sholat qabliyah fajar, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Terus tiba-tiba Allah turunkan di situ emas, harta, semua di masjid. Nah, siapa yang mau pergi office? Betul tidak? Siapa yang mau pergi kerja? Pahalanya sudah dinampakkan oleh Allah, betul tidak? Nah, itu salah satu hikmahnya, kata para ulama. Nah, bagaimana sekarang kita melihat pahala itu seakan-akan pahala itu berbentuk. Nah, itulah dilihat dari segi kacamata iman. Nah, gitu. Kacamata iman lah yang mampu melihatnya. Tapi kalau tidak dengan kacamata iman, maka itu semua ibarat cairan-cairan, buih-buih yang ada pada kertas-kertas riwayat-riwayat hadis dan Quran saja. Nah, tapi kalau dilihat dari segi kacamata iman, maka itu akan nampak. Jadi bayangkan kalau tadi dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali sedekah dilipat gandakan menjadi 700. Itu gimana? Maka kacau kehidupan. Itulah salah satu hikmahnya. Nah, kacau kehidupan, tidak ada lagi yang mau kawin, tidak ada lagi yang mau kerja, tidak ada lagi yang mau kacau lah dunia ini jadinya. Karena Allah tiba-tiba turunkan itu di masjid, atau tiba-tiba Allah tumbuhkan semua, wah luar biasa. Nah, tapi sekali lagi dengan kacamata iman kita yakin nanti itu kita akan dapatkan di akhirat. Kita dapatkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan pahalanya itu. Nah, jadi kemudian sekali lagi berkaitan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, ya tentu kita lagi-lagi mari kita pandang itu dengan kacamata iman. Kacamata iman, dan kita lihat biografi sirah perjalanan para salaf kita, bagaimana mereka mengisi semaksimal mungkin daripada hari-hari tersebut. Baik, jadi poinnya adalah kita saling mengingatkan satu sama lain, suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya, kawan mengingatkan kawan yang lain, dan seterusnya, untuk jangan sampai lengah, jangan sampai ghaflah, ya, jangan sampai menunggu beramal menunggu petang.
Ya, kalau dipakai ketika berada di pagi hari, ya amalkan pagi hari. Jangan sampai menunggu petang, padahal sudah ada waktunya di situ. Santai, santai, santai. Nah, tidak ada santai-santai di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. 10 hari saja, begitu ya. 10 hari saja, tapi itu adalah musim khairat, musim kebaikan, musim yang sangat-sangat berkah sekali. Musim yang sangat sekali lagi berkah sekali. Jadi semua tuh sekali arung misalnya ya, sekali dayung. Nah, kalau ada sekali dayung terus kemudian terlepas, ya berarti dayungannya itu, alat dayungnya itu yang salah, ya. Mungkin dia banyak lubangnya lah, apalah begitu. Ya, sekali dayung semuanya. Nah, dan juga sekali dayung itu dalam masa yang sama jangan berbuat dosa, baik yang zahir maupun yang batin. Yang zahir yang nampak lah, dia nipu dan seterusnya. Yang batin masih ada sakit hati kepada orang lain, masih ada iri hati kepada orang lain, masih ada benci kepada orang lain, masih juga tidak memaafkan orang lain. Nah, itu juga masalah. Ya, bagaimana mau dapatkan pahala yang melebihi jihad fisabilillah? Bagaimana mau mendapatkan pahala yang bernilai lebih suci di sisi Allah, tapi susah memaafkan orang lain, tapi masih iri hati, dengki dan seterusnya. Nah, itu kan bahaya. Jadi semua mereka-mereka yang akan mendapatkan nilai-nilai ibadah yang sangat-sangat tinggi tersebut adalah mereka yang berbuat dengan kata istilah para ulama at-tahliyah. Nah, sebelumnya at-takhliyah wa tahliyah. Takhliyah yaitu takhalli, yaitu melepaskan semuanya. Melepaskan semuanya, memurnikan diri semuanya, sucikan, lepaskan semua. Baru at-tahliyah yaitu menghias diri dengan amal perbuatan. Jadi lepas dulu ini hati, kalau ada dengkinya, kalau ada irinya, kalau ada marahnya, kalau ada emosinya, kalau ada sombongnya, macam-macam itu lepas dulu. Itu nama takhliyah. Kosongkan hati dulu. Kamu baru kemudian isi dia, kemudian hiasi dia dengan at-tahliyah, hiasan amal ibadah yang seluruhnya satu kali dayung, semua amal perbuatan yang soleh tentu boleh atau bisa diarungi, bisa digapai. Ya, itulah manusia yang selamat tentunya, manusia yang sukses tentunya. Jadi ini kita ajak berpikir, jangan ajak berpikir orang lainnya. Terlebih dahulu kita ajak berpikir otak kita dulu nih. Nah, dengan cara boleh, kalau boleh, kalau tidak boleh atau kalau tidak bisa diajak berbicara, ya, tidak bisa ajak bicara dengan diam-diam gitu, begini diam-diam, tidak bisa, ambil cermin. Nah, begitu. Ambil cermin. Nah, tengok dirinya, begitu ajak berbicara. Nah, itu kan lebih ini lagi. Nah, artinya tadabbur tafakkur maksudnya. Nah, sejauh mana begitu persiapannya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana? Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, sejauh mana kesungguhannya dalam mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri sejauh mana perbendaharaan, kemudian saving amal perbuatannya sejauh mana, begitu. Itu semua bagian daripada tafakkur, kemudian muhasabah kepada Allah Subhanahu, kepada muhasabah diri sendiri dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yukhawatil akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Jadi kiranya ya, ini yang kita sampaikan pada kesempatan ini untuk mengingatkan ya diri kita, keluarga kita, ya, dan juga kawan-kawan kita, ya, untuk betul-betul mengisi, jangan sampai lengah, ya, jangan sampai lengah. 1 menit saja, jangankan 1 menit, kebanyakan 1 menit, 1 detik saja. Kalau kita tidak bernilai ibadah pada musim ini, itu termasuk termasuk rugi ya, termasuk rugi. Nah, jadi 1 detik jangan sampai lengah. Ya kalau terlupa, tersilap itu cerita lain ya, namanya juga manusia. Tapi sengaja, ini kita berbicara sengaja. Sengaja 1 detik saja gak ingat, oh ini 10 Zulhijjah. Ini udah zikir apa tidak? Nantilah. Kalau udah jam itu, berarti dah tergerus. Jadi kalau udah ingat 10, ini sekarang saya sedang musim Zulhijjah. Oh belum zikir, dah
segera begitu, segera. Walaupun sedang driving boleh-boleh saja, begitu kan? Boleh-boleh saja. Apalagi sedang di masjid, apalagi sedang santai. Nah, begitu. Jadi 1 detik, 1 saat, 1 detik pun, nah, kalau kita ingat lalu kemudian kita tidak lakukan, itu termasuk rugi lah. Termasuk rugi. 1 detik, apalagi 1 menit, apalagi 1 jam, apalagi berjam-jam, apalagi 1 hari full. 1 hari full tidur saja kerjaannya, masalah. 1 hari full tidur. Nah, itu tentu tidak bernilai, apalagi sempat-sempatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengisi waktu-waktu kita, waktu pribadi kita, untuk kemudian keluarga dan juga teman-teman kaum muslimin yang lainnya, untuk mengisi hari-hari musim ketaatan, musim yang luar biasa ini dengan betul-betul maksimal, ya, maksimal dan meraih tentunya ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun kapan ya, kapan mulai Zulhijjah, ya nanti ditengok kalendernya ya. Apakah hari Sabtu ataukah hari Ahad. Nah, itu masih belum tentu lagi ya. Ya, tapi yang jelas ya kita benar-benar bersiap-siap dari sekarang. Bersiap-siap dari sekarang. Kemudian juga kita ingatkan bagi mereka-mereka yang ingin atau berniat, walaupun belum beli hewan kurbannya, berniat ya untuk udhiyah ya, untuk berkurban, maka itu diperhatikan baik-baik pantangan-pantangannya. Karena Nabi SAW menyebutkan idza dakhalat al-ashr, apabila masuk 10 awal bulan Zulhijjah, maka wa arada ahadukum an yudhi fala yamussanna, kemudian salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah mengambil kulitnya, kemudian juga kukunya, gitu, artinya memotong dan seterusnya, itu jangan demikian. Itu adalah termasuk pantangan. Bagaimana kalau melanggar pantangan ini? Kata para ulama ya cukup istighfar saja. Artinya tidaklah ada kafarahnya, sebagaimana kafarah orang-orang haji tidak ada. Tapi ya ini Nabi SAW melarang. Berarti kalau sengaja dilanggar, ya tentu ada nilai dosanya, dan itu kita tidak inginkan. Jadi oleh karena itu betul-betul ini pantangan dijaga ya, bagi mereka yang mau berkurban, dan tentunya yang nama kurban itu saja yang atas nama orang yang berkurban itu saja yang memiliki pantangan. Ya, tapi keluarganya ya tentu tidak memiliki pantangan. Misal suami atas namanya, ya baik kurbannya 1, 2, 3 itu sama hukumnya. Tapi istrinya ya tentu tidak mendapat pantangan, dan seterusnya daripada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh para ulama. Baik, ayyuhal akhwat jamaah sekalian rahmatullah azza wajal, tidak sempat kita masuki faedah tambahan setelah kita bahas kasfus syubhat. Jadi insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas insyaallah taala. Jadi terus bersemangat seperti semangatnya Sa'id bin Jubair tadi, sampai-sampai beliau rahimahullahu taala tidak mampu lagi, hampir-hampir tidak mampu melaksanakan ibadah. Jadi puasa gitu ya, sudah malam Zulhijjah, 1 Zulhijjah, besoknya puasa 9 hari full. Begitu. Ini salah satu bentuk ijtihadnya, salah satu bentuk kesungguhan, nampakkan kesungguhan. Nah, begitu. Kalau udah puasa, maka kemungkinan besar yang lain boleh didayung, boleh sampai dayungannya. Sedekah tadi kita sebutkan, jangan lupa hari-hari sedekah. Ya, tidak perlu banyak. Kalau banyak alhamdulillah, hari-hari begitu. Nah, kemudian apa saja bentuk amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir maupun batin, di dalam rumah maupun di luar rumah, sebagai apapun dia, sebagai suami, istri, pekerja, dan semuanya apapun dia, itu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Lagi-lagi kita ingatkan kaum ibu ya, kita ingatkan bagi kaum ibu, masaknya itu jangan sampai masak yang tidak bernilai, hanya bernilai sedapnya saja. Itu tentu tidak demikian. Jadi bernilailah masakan itu sedap di zahirnya, bernilai pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru masaknya, belum lagi sholatnya, belum luar biasa. Begitu, masya Allah luar biasa.
Jadi oleh itu kalau ada orang yang malas-malasan, ini rugi, saya ruginya, begitu. Nah, tapi itu tentu atas taufik Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini kiranya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.